Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam budi luhur. Baik teman-teman, kita bertemu lagi di pertemuan ketiga di pertemuan 3 di mata kuliah arsitektur komputer. Nah, di pertemuan 3 ini kita masuk dengan internal memory. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu karakteristik penting sistem memori. Yang pertama yaitu A, lokasi, CPU internal, eksternal. Terus yang kedua kapasitas, ukuran word atau ukuran blok. Yang C-nya yaitu satuan transfer, word, block, dan yang D-nya metode akses, sequential access, direct access, random access, dan associative access. Terus yang E yang itu kinerja, access time, cycle, time, dan transfer rate. Tipe fisik, semikonduktor, permukaan magnetik. Terus yang selanjutnya karakteristik fisik, volatile, non-volatile, erasable, non-erasable. Terus kapasitas. Karakteristik memori yang jelas adalah kapasitasnya. Terus kapasitas ini dinyatakan dalam byte, 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word yang umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. Kapasitas eksternal memori biasanya dinyatakan dalam byte. Terus metode akses. Yang pertama yaitu sequential access. Memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Waktu untuk mengakses record sangat bervariasi, contoh pita magnetik. Terus yang kedua yaitu direct access. Setiap blok dan record memiliki alamat-alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik, contoh disk. Terus yang ketiga yaitu random access. Setiap addressable location di dalam memori memiliki mekanisme yang unik dan pengalamatan yang secara fisik, write in. Waktu untuk mengakses lokasi tertentu tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan, contoh main memory. Terus yang keempat yaitu associative access. Sebuah word dicari berdasarkan pada isinya, bukan berdasarkan pada alamatnya, contoh case memory. Terus memori utama yaitu semikonduktor. Jenis memori semikonduktor random access. RAM terbagi dua yaitu RAM statis dan RAM dinamis. RAM statis yaitu nilai-nilai biner disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate logic flip-flop tradisional. Terus RAM statis ini akan menampung data sepanjang data listrik disediakan untuknya. Terus yang kedua RAM dinamis disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Keberadaan dan ketidakberadaan pada kapasitor diinterpretasikan sebagai bilangan 1 atau 0. Karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan muatan. Muatan RAM dinamis memerlukan pengisian muatan. Terus pengertian ROM dan jenis ROM. ROM berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Jenis-jenis ROM, programmable ROM atau PEEPROM, terus erasable programmable ROM atau EPROM, electrical erasable programmable ROM atau EEPROM. Terus cache memory. Cache memory ditujukan untuk memperoleh kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori tercepat yang bisa diperoleh. Terus sekaligus memberikan ukuran memori yang besar dengan harga yang lebih murah. Terus cache adalah memori kecil yang berkecepatan tinggi. Cache tidak dapat kita lihat sebagai suatu memori buffer bagi memori utama. Terus cache juga berisi salinan sebagian memori utama. Terus selanjutnya pada saat sebuah CPU speed membaca word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word itu terdapat dalam cache. Terus bila sudah ada, maka word akan dikirimkan ke CPU. Sedang bila tidak ada blok main memory yang terdiri dari sejumlah word yang tetap akan dibaca cache dan kemudian dikirim ke CPU. Terus meskipun cache menggunakan informasi yang tersimpan dalam memori utama, tetapi ia tidak berhadapan secara langsung dengan memori utama. Terus apa yang tersimpan dalam cache dan juga ditempatkan ke dalam memori utama dikerjakan sesuai perintah CPU.
Terus agar suatu case dapat efektif, maka ia harus lebih cepat dari memori utama. Terus pada umumnya, waktu akses memori case berkisar antara 50 sampai 100 nanodetik, lebih cepat 5 sampai 10 kali lebih cepat dari memori utama. Terus case dapat menampung 64 KB. Selanjutnya itu fungsi case memori, yaitu mempercepat akses data pada komputer. Yang kedua yaitu meringankan kerja prosesor. Yang ketiga yaitu menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. Dan yang keempat adalah mempercepat kinerja memori. Terus operasi pembacaan cache. Yang pertama yaitu direct, asosiatif, dan set asosiatif. Yang pertama yaitu A, pemetaan langsung. Alamat memori utama dibagi menjadi dua field, yaitu tag dan indeks. Jumlah bit dalam indeks berhubungan dengan ukuran cache. Terus ketika suatu word direferensikan, bit indeks pada alamat digunakan untuk pengaksesan cache. Terus pemetaan langsung yang selanjutnya yaitu jika field tag cocok dengan bit tag pada alamat terjadi suatu hit jam, jika sebaliknya akan terjadi suatu miss. Organisasi cache ini mempunyai waktu akses yang lebih cepat daripada RAM karena mempunyai field alamat yang lebih kecil. Terus kelemahan pada cara adalah tidak dapat menyimpan secara bersamaan apabila dua buah word mempunyai indeks yang sama dan tag yang berbeda. Terus pemetaan asosiatif. Ketika suatu memori asosiatif digunakan untuk sebuah cache, maka diperlukan suatu pemetaan yang berbeda. Dengan pemetaan asosiatif, alamat word memori utama dan isinya. Untuk selanjutnya untuk mereferensikan suatu word tertentu, alamat disimpan ke bagian yang berhubungan pada register argumen A dan register kunci. Misalnya K di setup untuk membandingkan hanya field alamatnya. Pemetaan asosiatif memungkinkan adanya penyimpanan suatu word yang mempunyai indeks yang sama dan tag yang berbeda ke dalam cache ini. Terus pemetaan kelompok asosiatif merupakan kombinasi dari kedua organisasi sebelumnya. Terus selanjutnya dalam jenis organisasi ini, dua word dengan indeks yang sama dan tag yang berbeda dapat disimpan di dalam kelompok yang sama. Terus karena setiap word dalam kelompok memori asosiatif hanya menyertakan bit tag tambahan, bukan alamat lengkap, maka waktu aksesnya lebih cepat dan harganya lebih murah. Terus organisasi DRAM. DRAM dengan yang pertama dengan mengintegrasikan cache SRAM yang kecil pada keping DRAM generik. Terus eDRAM mencakup beberapa fitur lainnya yang dapat meningkatkan kinerja. Terus operasi refresh dapat dilakukan secara paralel dengan operasi pembacaan cache. Nah, ini eDRAM ya. Terus yang keduanya yaitu cache DRAM atau CDRAM. Mencakup cache SRAM yang lebih besar dari eDRAM tadi ya, yang pertama tadi. Terus yang kedua SDRAM. Yang ketiganya SDRAM saling bertukar data dengan prosesor yang disinkronkan dengan signal pewaktu eksternal dan bekerja dengan kecepatan penuh, bus prosesor atau memori tanpa mengenal keadaan wait. Terus yang selanjutnya itu rambus DRAM atau RDRAM menggunakan pendekatan terhadap masalah memori bandwidth yang lebih revolusioner. RDRAM memiliki kelajuan sekitar 500 Mbps atau DRAM sama dengan 33 Mbps ya.
Terus yang selanjutnya itu Ramling. Ramling ini itu berkonsentrasi pada interface prosesor atau memori dibandingkan pada arsitektur internal keping DRAM. Ramling adalah memori interface yang memiliki koneksi point-to-point yang disusun dalam bentuk cincin. Oke teman-teman, kita itu selesai ya untuk materi yang pertemuan ketiga di mata kuliah arsitektur komputer. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah baca. Dan untuk teman-teman silakan mengajukan pertanyaan atau komentar silakan ya di bawah ini, silakan disertakan nama, NIM untuk komentarnya. Baik, selanjutnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam budi luhur.